Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Anggraini dengan NIM 230413101116, kelas 2351 di KPI. Di sini saya akan menganalisis video podcast antara Deddy Corbuzier dan Baim Cilik yang berjudul "Ayah bilang aku anak gagal, oh oke ayah, aku akan bongkar semuanya" di channel YouTube-nya Deddy Corbuzier. Berikut analisisnya. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Ini gue mau bahas sesuatu yang serius, menyedihkan, tapi kita ketawa dulu karena gue inget di Hitam Putih Nizam pernah gue gulung pakai karpet. Dari podcast ini termasuk dari komunikasi interpersonal karena pertama, terjadinya komunikasi antar dua orang bisa kita lihat dari pengertiannya bahwa menurut Deddy Mulyana, komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara dua orang yang memungkinkan adanya feedback atau timbal balik, baik secara langsung, baik itu verbal maupun non-verbal. Yang kedua, terdapatnya ciri-ciri komunikasi interpersonal yaitu individual, yang mana terjadinya satu komunikator dan satu komunikan. Lalu ciri lain dari komunikasi interpersonal adalah yaitu selektif. Dari sekian banyak aktor film, tapi Deddy Corbuzier memilih Baim Cilik sebagai komunikannya dalam podcast ini. Bukannya dulu nih waktu zaman Hitam Putih dan sebagainya, you guys looks like deket banget. Enggak. Iya, abahku dulu sekali dua kak. Memang kayak nggak seakrab aku sama mamaku. Oh iya memang. Tapi kan nemenin waktu itu kan. Sempat kayak kalau ke Hitam Putih waktu itu nemenin kan? Nemenin pastilah, kalau ke Hitam Putih pasti nemenin. Orang dia suka main go-kart di sebelah studio. Oh iya benar. Iya kan? Nah, dari berbagai perbincangan mereka tadi terjadi yang namanya pertukaran peran dalam interaksi mereka. Mereka bergantian dalam menjadi komunikator dan komunikan. Hal ini juga merupakan ciri dari komunikasi interpersonal yaitu transaksional. Salah satu yang masih aku inget yang aku pendem kayak wah anjing juga deh. Itu gara-gara dia bilang aku anak gagal om. Oh. Dia bilang ke mamaku kalau mamaku itu gagal didik anak-anaknya, bilang kalau aku tuh anak gagal. Aku loh yang anak gagal. Mas. Iya. Ya itu deh. Aku mikirnya kayak wah sakit mental deh orang nih kayak jadi. Padahal dia bisa hidup juga kalau bukan duitku, duit siapa gitu kan. Aku yang dibilang gagal. Tapi dibilang gitu kena juga dong. Kena dong, kena aku tapi bukan kena sakit hati ya. Kena aku karena aku nggak ngerasa anak gagal nih ya. Karena aku nggak ngerasa anak gagal, aku ngerasa kayak wah ada gila-gilanya nih orang nih. Definisinya anak gagal tuh gimana? Ya makanya itu aku nggak ngerti. Itu yang aku pengen tahu sih jujur aja. Kan? Kayak aku pengen dia ngehubungin aku, pengen dia ngomong apa, anak gagal tuh maksud lo apa, bagian mananya yang gua gagal tuh bagian mananya gitu. Dia mengatain lu anak gagal artinya dia sebagai ayah yang gagal dong. Iya dong. Harusnya. Karena nggak bisa bikin anaknya bener. Kalau mau bener ngomong gagal lo ya, harusnya same shit works two for tango gitu ya maksud gue ya. Nggak bisa dong ngomong kayak begitu. Tapi dia bilang ke mamaku gagal didik aku sama abangku. Because you're not there. Iya, dia nggak pernah ada di sana. Ya kalau mau gagal, ya oke, well anggap gagal. Iya bahkan hampir nggak pernah ada di setengah hidup gue kan. Makanya. Ya, tapi uang lu kok bisa kepakainya sama dia? Ya itu karena dari dulu kan emang aku tuh pernah nanya mamaku. Ini 16 miliar. Kita bilang itu bersih lah. Emang kotornya aja aku pernah ngitung kotor ya, jelek-jelekan ya. Kotor tuh 30 berapa? 30 apa? 30 miliaran ya penghasilanku. 30 miliar. Ya dari aku awal syuting ya sampai aku berhenti, aku ngilang tiba-tiba itu tuh. Gila. Tapi itu kan kotor. Sedangkan sekotor-kotornya itu kan paling kan setengahnya lah ya bersihnya kan ya. Ya. Kalau itu juga udah foya-foya tuh. Iya, itu dipakai hidup bertahun-tahun juga harusnya bisa-bisa aja kan. Dalam perbincangan mereka tadi ada banyak pesan bermakna sehingga dalam memahami makna ini ada 3 kebutuhan dalam komunikasi interpersonal yang menjadikan komunikasi ini unik. Yang pertama itu adalah afeksi. Video tadi menunjukkan bahwa adanya rasa keterbukaan dan rasa percaya dari Baim Cilik untuk menceritakan semua kebenaran yang berusaha ditutupi oleh ayahnya. Dan setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh Deddy Corbuzier kepada Baim selalu dijawab dengan terbuka.
Selain itu, Deddy Corbuzier juga menyediakan air sebagai bentuk kasih sayang kepada komunikannya. Kedua, inklusif. Gue mau nanya sesuatu sama lu, tapi ini pertanyaan emang jahat. Ya. Ini pertanyaan jahat ya. Nggak ada KPI ya di sini ya. Nggak ada KPI. KPI nggak, udah nggak kecil. Udah nggak kecil. Ini pertanyaan jahat dan gue tahu lu pasti bingung jawabnya. Tapi ini tuh gue harus nanya ini sama lu sih, walaupun jahat pertanyaan gue. Kalau gue tanya sekarang, lu lebih sayang bapak lu atau bapak tiri lu? Bapak tiri gue sih, Om. Jelas sih itu sih, jelas banget. Gue lebih sayang bapak tiri gue jauh. Oh my god. Jauh. Bapak tiri gue selalu ada buat gue. Dan dia peduli sama. Dan dia peduli banget. Peduli banget. It's like proving kalau family is not by blood tapi by love. Enggak, by love, not by blood. Ini udah bener-bener bukti nyata yang aku rasain sendiri loh. Aku lebih sayang ayah tiriku jauh daripada ayah kandungku. Ya, Iya kan? I understand that. Dan gue rasa tuh, aduh tuh karma banget gak sih? But not for you ya, karma untuk. Iya, ngerti aku. Bukan karma lu ya, maksudnya. Video tadi saat Deddy Corbuzier bertanya kepada Baim, lo lebih sayang ayah kandung atau ayah tiri? Dan tanpa ragu dijawab oleh Baim, yaitu ayah tiri. Spontan Deddy Corbuzier mengucapkan, "Oh my god," dan terdiam dengan suasana hening. Deddy Corbuzier merasakan rasa kecewa, rasa empati, dan sangat memahami bagaimana perasaan Baim, betapa ia juga kecewanya kepada ayahnya. Ini merupakan inklusif yang merupakan keinginan komunikator menjadi bagian dari komunikan ataupun sebaliknya, komunikan bagian dari komunikator. Ketiga, kontrol. Nah itu dia yang aku penasaran tuh, why kenapa gitu loh. Karena jujur aku sendiri gak pernah ikutan dalam masalahnya dia, Om. Anggapannya dia pada waktu itu dia punya masalah keluarganya dia, ya kan dia udah nikah lagi nih, punya keluarga sendiri ya. Dia ada masalahnya dia, terus aku gak tahu dia tengkar apa sama abangku ya waktu itu. Awal masalah dulu pernah mamaku juga, kan aku kan ngulang SMA ya, Om ya. Atas perintah dia. Dia di Australia berarti dengan istri dan anaknya? Enggak, dia udah cerai lagi. Dia udah cerai lagi? Iya. Dan ketika anaknya, ada punya anak gak dia? Ada 2, adek gue yang paling kecil cewek lagi. Loh, tunggu. Gini deh, aku jelasin deh. Kan ini cerai deh. Ini cerai nih. Mamaku nikah lagi. Punya 2. Punya 2 anak. Iya, cowok-cowok. Berarti lu punya 4 di rumah nih sekarang? Iya, di rumah 4 nih. Di rumah 4. Abahku nikah lagi. Abah lu nikah lagi. Punya anak 2. 2. Cowok cewek. Cowok cewek. Iya. Ini di mana? Cowok cewek Pasuruan. Pasuruan. Pernah ada kontak nggak? Ketemu Lebaran datang ke rumahku. Datang ke Batu. Jalan-jalan bareng habis Lebaran. Kok bisa? Karena aku masih hubungan baik sama mama tiriku. My God. Karena adik-adikku itu satu nasib sama aku. Gila, jadi lu sama bapak tiri lu dan ibu tiri lu keluarganya masih baik? Masih baik-baik aja, cuma sama ayah kandung juga. Iya. Istri barunya ditinggal juga. Dan lebih gila lagi tau apa? Itu 2 anak adikku juga sama-sama nggak dikasih duit. Di video tadi Deddy Corbuzier dibawa kontor Baim cilik, yang mana Deddy Corbuzier mendengar dengan seksama dan sesekali merespon iya, oke, dalam setiap cerita yang disampaikan Baim. Namun sebaliknya Deddy Corbuzier juga mengontrol Baim cilik dengan memancingnya dengan berbagai pertanyaan yang dapat membuat Baim menceritakan segala kekejaman yang dilakukan oleh ayahnya. Pengen gue jadi bapak lu. Enak banget. Enak banget hidupnya. Maksudnya kayak miara sapi perah gitu kan. Iya kan. Sumpah, itu tuh waktu itu pernah. Ini sorry kita bercanda-bercanda aja karena udah lewat juga ya. Iya. Bagian tadi merupakan etika dalam komunikasi, yang mana Deddy Corbuzier mengucapkan kayak piara sapi perah. Lalu setelah itu dia meminta maaf kepada Baim karena takut Baim merasa tersinggung karena dia hanya bercanda.
Ini termasuk pada prinsip komunikasi interpersonal yang salah satunya adanya etika dalam komunikasi. Pingin bikinin ini deh, podcast atau apa Ayo gitu. dong, boleh dong Om. Ya. Serius nih. Tuh Yos, bikinin apa gitu Yos? Coba Yos. Ya siap-siap aja lu. Tadi Deddy Kobuzer mengatakan akan mengajak podcast bersama Baim lagi di next pertemuan. Nah, pernyataan tadi sesuai dengan prinsip dari komunikasi interpersonal, yaitu menciptakan hubungan yang berkelanjutan, yang mana dia akan meneruskan hubungan mereka. Kalau emang dia bilang aku anak gagal nih Om ya. Mungkin gagal. Kalau emang dia bilang aku anak gagal, saksiku gimana di dunia ini nggak cuma di rumah doang. Saksiku se-Indonesia loh. Mungkin gagalnya lu karena lu udah nggak ngasih penghasilan ke dia. Oh iya, mungkin di situ gagalnya. Iya. Aku udah berhenti menghasilkan. Sorry, ya udah aku hasilin lagi deh. Jadi mungkin gagalnya itu. Iya, mungkin di situ deh gagalnya. Gue akhirnya tahu gue gagalnya di mana Om. Aduh. Ya, yes, doing something lah harusnya kan. Trying to help. Tapi did you tell the story? Maksudnya Of course. Oh, you did tell the story. Udah, aku udah cerita ke keluarga, dan nggak perlu aku ceritain pun keluarga besarku tahu kok. Ada orang yang tapi pada saat terpuruk ada di situ kan dan ngebantu lu selain ibu lu, ayah tiri lu ada? Abangku, kakekku mungkin kadang-kadang, terus teman-temanku ada beberapa. Di video ini, Baim selalu menutupi kekurangan dirinya, bahwa sebenarnya dia itu merasa sedih, kecewa, karena dibilang anak gagal oleh ayahnya. Namun Baim memperlihatkan dirinya se-enjoy mungkin dan terlihat biasa saja. Ini disebut dengan upper, yaitu konsep diri dari si Baim. Ia hanya menampakkan hal positif saja dan menutupi seluruh kekurangannya. Dan September 2022 gue dipanggil sama Trans. Dulu udah sama Trans. Dipanggil sama Trans. Pada saat itu tuh baru panggilan pertama setelah sekian tahun yang gue terima. Dan sebenarnya sempat beberapa kali dipanggil. Cuman gue nggak pernah mau karena pada saat itu masih dikasih duit jajan. Jadi selalu mikir kayak, udahlah gue nggak mau balik ke entertain. Emang dari dulu mikir tuh kayak ayo gantian gitu loh. Gue udah cukup nyari duit dari kecil. Waktunya lu yang nyari. Walau saat ini Baim Cilik tidak lagi bermain sinetron atau film, namun tetap saja melekat pada dirinya dan ia dikenal orang-orang sebagai aktor cilik. Ini disebut dengan skrip identitas sebagai konsep diri dari Baim, yang mana gelar sebagai aktor itu melekat pada Baim untuk waktu yang lama. Nah, bisnis lu jalan dong sekarang. Jalan. Apa aja sih? Alhamdulillah, aku ada parfum sama kambing sih. Tapi yang kambing sekarang lagi kenceng di parfum sih. Parfum. Iya. Parfum itu bukan pakai nama lu kan? Maksudnya gimana? Parfum tuh pakai nama lu gitu. Baim Parfum gitu. Enggak dong. Enggak, kan? Ex-perfume. Yang enggak kan? Nggak masa Baim parfum gitu norak banget. Jenis kambing. Ya. Oke, jual kambing. Susu. Kalau kambing Susu. pas kurbanan dong. Tapi kayak susu kambing. Lah, kambing enggak kambingnya juga dijual sih, tapi kan? kayak kambing susu gitu loh, kayak kambing sana, kambing impor tuh aku jual lagi. Ya. Lu jualan kambingnya atau susunya? Dua-duanya. Kayak kan kambing kan dia ada indukannya nih. Kehidupan di usia 19 tahun lu udah ngalamin yang namanya sukses, gagal, jatuh, bangun, semuanya udah disikat di usia 19 tahun. Dan tidak banyak orang yang bisa mengalami pengalaman seperti itu di usia 19 tahun. Iya sih. Nah, di sini Baim menilai dirinya positif. Dia anak yang mandiri, kuat, cerdas, dan sudah punya usaha sendiri di usia yang sangat muda. Lalu Deddy Kobuzer juga menilai diri Baim dengan hal positif, menilai bahwa Baim ini anak yang hebat. Ia berjuang sendiri setelah ditinggal oleh ayahnya. Anak yang cerdas dan sudah berhasil sukses di usia belia. Sehingga ini merupakan konsep diri. Terjadilah komunikasi yang aman di antara mereka atau disebut dengan upper. Mereka berdua sama-sama mau dan nyaman untuk melanjutkan komunikasinya. Deportasi gini-gini ya elah, baru ngomong dikit udah mau dideportasi. Kalau gua ngomong banyak deportasi beneran lagi deh. Tapi lu jawabin. Gue jawabin semua yang gue omongin fakta, gue nggak ada ngejelek-jelekin. Bener kan, lu semua pada tahu kan? Ketika gue diem, lu pada kemana semua? Ada yang mikirin duit SPP gue? Nggak ada kan? Ada yang berusaha transfer gue? Nggak ada, selain kakek gue ya. Kakek Aim masih ngasih dikit-dikit. Gara-gara ngomong dia Om Raffi kadang-kadang ngasih aja dia marah. Gue lupa lagi cerita itu, gue di unblock waktu itu gara-gara itu. Gue cuma bilang kadang-kadang ngasih depan Om Raffi itu kan ya. Kadang ngasih kadang enggak, sorry. Bokap lu langsung unblock lu terus gue gak nelfon.
kamu kok bilang kayak gitu ini? Hah, bilang apaan? Kamu bilang sama Rafiq kan? Lah lu aja nggak pernah ngasih, masih mending gue bilang kayak gitu. Oh berarti masih egonya masih tinggi ya? Tinggi, nggak tahu diri om, udah nggak ada tanggung jawab, nggak tahu diri juga dia. Egonya masih tinggi berarti. Banget. Lalu dalam proses komunikasi mereka, Baim selalu terbuka menceritakan kejadian yang dialami dan bagaimana keadaan keluarganya yang sebenarnya. Dan ia nyaman untuk menceritakan semuanya kepada Deddy Corbuzier. Nah, menurut Johari Windawi, ini disebut dengan openness atau terbuka, yang mana Baim menceritakan segalanya dengan sangat percaya kepada Deddy Corbuzier sehingga terjadilah yang namanya keterbukaan mereka dalam komunikasi.